Udara perseteruan antara Rasman Arif Nasution dengan Dr. Richard Lee yang sempat mereda, kini kembali berkobar. Hal tersebut dipicu oleh aksi dari mantan adik angkat Dr. Richard Lee bernama Farel Aditya yang diam-diam melakukan konsultasi hukum kepada Rasman Arif Nasution, mantan kuasa hukum Dr. Richard Lee sekaligus seterunya. Dr. Richard Lee yang mengetahui hal itu dari media memberikan reaksi mengejutkan hingga membuat Rasman pun berang karena merasa disindir oleh Dr. Richard Lee. Ia pun mempertanyakan aksi Dr. Richard Lee atas kalimat bahwa Farel dan Rasman memiliki kecocokan. Tak mau kalah, Rasman Arif Nasution pun mengungkapkan semua aduan Farel Aditya terkait aksi Dr. Richard Lee kepada dirinya. Mulai dari alasannya keluar dari sekolah baru di Palembang dan kabar Dr. Richard Lee menghitung semua pemberiannya dan meminta kembali semua uang yang telah diberikannya. Seperti apa pula pesan menohok Rasman Arif Nasution kepada Dr. Richard Lee. Diakui Dr. Richard Lee, sikap adik angkatnya itu telah membuat dirinya menyesal dan juga kecewa. Ia merasa niat baiknya pun disia-siakan, bahkan disalahgunakan oleh Farel Aditya. Lebih fatalnya lagi, sang dokter pun justru merasa dimanfaatkan oleh Farel Aditya selama ini. Dr. Richard Lee bahkan menyayangkan aksi Farel Aditya yang mengontenkan semua hal terkait polemik dengan dirinya selaku kakak angkatnya, padahal bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sempat mereda, perseteruan Rasman Arif Nasution dengan mantan kliennya Dr. Richard Lee pun kembali memanas. Hal itu dipicu oleh ulah mantan adik angkat Dr. Richard Lee bernama Farel Aditya yang melakukan konsultasi hukum kepada Rasman Arif Nasution terkait permasalahannya dengan Dr. Richard Lee. Mengetahui hal tersebut, Dr. Richard Lee pun memberikan ucapan selamat kepada Rasman Arif Nasution dan mengatakan keduanya pun sangatlah cocok. Dan ternyata ucapan selamat dari Dr. Richard Lee pun terdengar oleh Rasman Arif Nasution. Dengan gamblang, Rasman Arif Nasution pun memberikan tanggapannya. Ia tampak berang dengan pernyataan cocok dari sang dokter. Rasman pun mengamuk, lalu mengungkap bahwa Dr. Richard Lee tidak tahu berterima kasih karena ia bukan siapa-siapa sebelum menjadi kliennya. Justru nama Dr. Richard Lee itu pun semakin berkibar ketika dibela mati-matian oleh Rasman Arif Nasution saat Dr. Richard Lee ditangkap polisi pada kala itu. Aku belum pernah dengar, mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Selamat ya, aku seneng banget dengan sih sebenarnya. Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Nggak tahu, mungkin habis cerita kali dia. Dokter, nggak bisa jual kesedihan lagi kali ya? Enggak, aku nggak menyayangkan, malah aku senang sekali. Aku bahagia sekali. Selamat Bang, Abang menemukan klien yang baru. Terus tadi saya tengok ada di media, dia bilang selamat ya Abang, sudah ini mudah-mudahan cocok, atau orang ini cocok loh. Maksudnya apa ini Richard? Saya ingatkan kalian mesti sadar ya, dari upaya kalian untuk menjatuhkan saya, konspirasi yang kalian bangun satu-satu sudah saya tangan. Kenapa? Karena Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Polda, semuanya sekarang sedang berbenah
dan hukum tegak lurus. Saya appreciate sekali Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabar Eskrim terutama, apalagi Kapolda Metro, Pak Karyoto, Kapolda Sumut lagi sekarang, DIR dan lain-lain itu. Saya mau bilang ya kepada masyarakat Indonesia, Richard ini bukan siapa-siapa di mata saya. Dia itu terkenal setelah saya pegang, kemudian berkawan dengan Hotman. Waktu saya diundang ke Hotman Paris ketika Richard Lee itu ditangkap dan ditahan. Diakui oleh Rasman Arif Nasution, Farel Aditya telah menjelaskan secara detail kepada dirinya terkait hubungannya dengan Dr. Richard Lee. Menurut pengakuan Farel Aditya, ia tidak pernah meminta kepada Dr. Richard Lee untuk menjadi adik angkatnya. Malah, dirinya ditawari untuk menjadi adik angkat sang dokter. Selain itu, Farel Aditya juga mengaku bahwa dirinya tidak cocok dengan suasana sekolah baru di kota Palembang, sehingga ia pun memutuskan untuk pulang ke Medan. Atas keputusan Farel tersebut yang dipertanyakan Rasman Arif Nasution adalah karena Farel justru mengaku ditekan oleh pihak Dr. Richard Lee. Bagi saya Richard tidak penting, tapi Tuhan menunjukkan siapa Richard, siapa Dennis. Richard bantu orang mau nunjuk jadi adik angkat lah, ada Allahu Akbar. Ente tapi saya memang tanya Farel, kau sekolah di Medan di mana? Ini om. Tinggal sama ini om. Terus ke Palembang ini. Kau sekolah di mana? Ditunjuklah satu sekolah. Oh, kaget saya. Karena itu berbeda menurut saya ya. Ini sekolah ini berbeda jauh dengan sekolah dia. Saya tanya, lu ada nggak dipengaruhi masalah agama? Diajak nggak pindah agama? Nggak om. Nah, kalau itu ada, pasti ku kejar dia. Tapi ternyata itu tidak ada. Nah, tetapi dalam urusan duit, masa dimintai om, ini udah dikasih, diminta gini, saya takut om. Saya kan orangnya cerdas, kalian juga mancing kemarin media. Maka saya tanya, cocoknya apa? Cocoknya apa? Hah? Cocoknya apa? Cocok apanya ini? Makanya saya heran. Hei Richard, kau masih terima kasih sama saya. Kau ditangkap, diangkat, digendong, jerit-jerit. Minta tolong, saya berangkat dari Semarang, transit Jakarta, urusin kau. Bapakmu sakit di situ karena ada penyakit jantung, istrimu. Kau mesti tahu terima kasih. Katanya sekolahnya kesepian, jauh dari nenek, kangen lah kayak gitu kan. Aku bilang hal yang wajar sih, nggak ada masalah. Aku bilang, lu kasih semangat terus. Malah bukti chatnya banyak banget. Aku kasih semangat. Sampai akhirnya dia bilang dia mau berhenti sekolah. Itu beruntung loh. Kalau aku pikir-pikir ya, itu tuh aku masih nasehatin itu dengan baik hati ya. Coba bayangkan kalau misalnya aku marah. Mungkin beda lagi, aku viral yang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun aku marah pada waktu itu adalah suatu hal yang wajar sih menurutku. Tak hanya itu, Farel Aditya pun juga menceritakan kepada Rasman Arif Nasution yang katanya Dr. Richard Lee menghitung semua uang yang sudah diberikannya kepada Farel dengan total 40 juta rupiah dan meminta Farel untuk mengembalikan uangnya. Sementara itu, pihak Dr. Richard Lee pun justru mengaku sudah melupakan apa yang telah ia berikan kepada Farel, baik dalam bentuk uang, jasa, dan juga sebagainya. Dia cerita ke saya, itu kan dihitung semua. Mulai dia berangkat, sampai dia sekolah, bulanannya, sampai dia pulang, itu dihitung semua. Minta dikembalikan. Ya dihitung semua lah. Dia bilang, kami juga nggak ada perjanjian, om. Kalau misalnya dikasih duit, nanti lu kalau pergi balik ke Medan, balikin, ya nggak ada. Nah, itu dibilang Farel ke saya. Jadi Farel itu ada chattingan, ada telepon. Jadi itu ada. Tapi sebagai seorang kakak lah, aku masih bisa ngerti. Itu kan anak umur 17 tahun, masih lagi labil-labilnya. Aku juga punya anak, kadang-kadang anakku juga nakal. Aku juga paham. Aku masih mau rangkul kok. Bayangkan pada waktu dia ngomong seperti itu aja, aku marahin tuh malam-malam. Aku telepon, itu ku omelin, terus ku bilang, Farel, masih ingat aku,
Farel, minta maaf dengan kakak. Aku kayak anakku sendiri gitu. Karena anakku pun kalau kemarin kayak gitu, minta maaf dengan aku, bilang kayak gitu. Minta apa? I'm so sorry, dia bilang kayak gitu. Oke. Ya udah, aku anggap hari ini kejadiannya tidak ada. Gak banyak loh orang yang bisa seperti itu, sudah dikecewakan terus bisa ngomong, oke, hari ini aku anggap kejadiannya tidak ada, kayak gitu. Heboh, Dr. Richard Lee ucapkan selamat ketika mantan adik angkatnya Farel Aditya meminta bantuan hukum Rasman Arif Nasution, mantan kuasa hukumnya. Hingga hal ini pun mendapatkan respon mengejutkan. Lantas benarkah jika Dr. Richard Lee pun merasa jika selama ini dirinya dimanfaatkan oleh Farel Aditya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Kembali memanasnya perseteruan Dr. Richard Lee dengan mantan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Hal itu pun dipicu oleh ulah adik angkat sang dokter bernama Farel Aditya yang secara jor-joran telah dibantunya. Ya, Dr. Richard Lee membantu Farel karena merasa kasihan akan kisahnya yang muncul di aplikasi berbagi video. Dr. Richard Lee pun mendatangkannya ke podcast untuk diwawancara, dibantu termasuk membayar utang neneknya. Bahkan dipindahkan ke sekolah baru, tentu saja dengan grade yang lebih baik dan juga menelan biaya yang tidak sedikit. Tetapi diceritakan oleh Dr. Richard Lee, 3 hari setelah kepindahannya tersebut, Farel pun memilih keluar dari sekolah tersebut. Terkait sikapnya itu, Dr. Richard Lee pun membantah telah memanfaatkan Farel, malah mengaku dirinya sangat kecewa dengan Farel karena merasa dimanfaatkan oleh bocah asal Medan, Sumatera Utara yang berumur 17 tahun ini. Awalnya itu impulsif banget, gara-gara itu kan sebenarnya lewat di TikTok FYP ya, dia kan kehilangan, nggak diakui oleh ayah dan ibunya. Jadi saya ngeliat, saya sedih, ngeliatnya sedih banget. Habis sedih saya kasih ke konten kreator saya, diundang, datang, ngobrol. Waktu ngomong tuh memang nyampe banget. Apa yang disampaikan tuh sedih, aku aja hampir-hampir nangis kayak gitu punya kan. Nangis dan aku sampai katanya dia di situ kan berprestasi, pinter dan lain sebagainya. Ya udah, aku pikir aku kan sering banget ya bantuin orang ya kan, setiap orang tuh datang punya prestasi, susah aku tuh pasti bantu. Aku memanfaatkan Farel Aditya. Oke, memanfaatkan dari mana ya? Duitku sudah habis. Kalau dari segi followers juga nggak ada satupun followers ini yang lebih tinggi daripada aku. Dari sebelum ketemu dengan aku ya juga orang nggak begitu banyak kenal dengan dia juga ya. Sejujurnya ya, setahu aku sih seperti itu ya. Jadi aku nggak tahu memanfaatkan dia dari segi mana. Yang setahu saya sih dia yang memanfaatkan saya sih. Meski merasa dimanfaatkan, namun Dr. Richard Lee pun juga mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan dirinya dengan Farel bisa diselesaikan secara baik-baik. Dr. Richard Lee mengaku lebih kecewa lagi karena permasalahannya justru dibuat konten oleh Farel dengan live di sosial media pribadinya. Hal inilah yang membuat Dr. Richard Lee pun menyesal telah memberi hati kepada Farel, namun justru dibalas dengan air tuba. Dan yang bikin di hari yang sama itu dia bikin konten bahwa dia bilang aku meminta kembali dana 47 juta dan juga di hari yang besoknya dia rekam pembicaraan stafku, orang kepercayaanku yang datang, dan menurutku itu attitude yang sudah sangat tidak baik. Aku salah pilih orang. Kalau ngomong nyesel pasti nyesel ya. Nyeselnya itu bukan kayak gini. Kalau misalnya cuma keluar duit, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya sudah keluar duit,
cenderung bisa menjadi fitnah pula. Apa tujuan dia ngomong itu ke live, ke sosial media dia? Apa sih tujuannya? Kalau mereka dia nggak mampu, silakan dia datang ke aku, kan aku kakak dia. Heboh, Dr. Richard Lee yang mengaku justru dirinya yang dimanfaatkan oleh Farel adik angkatnya. Lantas, seperti apa keterangan yang terjadi antara Rasman Arif Nasution dengan Hotman Paris ketika kasus di antara mereka masih terus berproses atas laporan Hotman Paris kepada Rasman Arif Nasution yang membuat status Rasman Arif Nasution sebagai tersangka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Heboh pengakuan Dr. Richard Lee yang dimanfaatkan oleh adik angkatnya Farel Aditya. Tak kalah heboh pula perseteruan Rasman Arif Nasution dengan advokat kondang Hotman Paris Hutapea. Seperti diakui Hotman Paris, bahwa Rasman Arif Nasution sudah menjadi tersangka terkait laporannya ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sementara itu, Hotman Paris pun memberikan tanggapan ketika Rasman Arif Nasution masih terus memberikan pembelaan atas status Rasman Arif Nasution sebagai tersangka. Lantas, bagaimanakah komentar Hotman Paris Hutapea terkait status tersangka Rasman? Benarkah sebaliknya, Rasman yakin jika dirinya akan terbebas dari proses hukum yang dituduhkan oleh Hotman Paris dan tengah memasang kuda-kuda untuk melakukan serangan balik? Jadi dia ada jawabannya. Nggak ada lawan. Jawabannya nih. Udahlah, jangan saingan sama Hotman lah, udah beda banget lah. Pokoknya semakin lama kau tersangka, tiap pagi kau sakit kepala. Makanya jaga mulutmu. Jangan iri. Lu nggak akan. Gue itu sukses kan karena gue kerja keras. Lu tahu nggak sih, gue jam 3 pagi, jam subuh kerja. Gue udah jadi pengacara 40 tahun. Saya 20 tahun jadi asistennya berbagai pengacara bule. Saya 5 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar, 700 pengacara. Jadi kalau Anda iri, ya janganlah. Oke? Semakin Anda iri, semakin nanti banyak fitnah. Dan saya percaya bahwa dalam proses ini, saya yakin bahwa saya akan terbebas dari proses hukum ini. Karena sekali lagi saya katakan bahwa saya bekerja dalam konteks sebagai seorang lawyer profesional yang diatur oleh undang-undang. Saya bukan melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum. Saya jawab singkat. Tanya hati dia, tanya mau dia, itulah mau saya. Dia bilang perang, ayo. Hati dia mengatakan ingin bersahabat, monggo. Tergantung dia, bukan tanya saya. Apapun mau dia. Orang juga pada lapor ke saya, kerjaan lu itu gitu. Tapi tunggu gitu serangan baliknya. Gitu. Masa kalian tidak sadar? Satu-satu kalian sekarang dibuka Allah aibnya. Aib itu dalam pengertian kelemahannya. Satu-satu sadari karena kalian menzolimi orang. Saya bukan manusia bersih, saya bukan ulama walaupun saya mengerti agama, tapi relatif saya berusaha lebih baik daripada orang itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.